saya Floribertus Yosep Karmadi Harjonugroho. Namanya panjang karena beberapa orang yang mengasihi. Karmadi yang mengasihi bapak saya, Floribertus Yosep itu Romo Hari Pranoto, dan Karmadi Harjonugroho itu adalah Romo yang mau menikahkan saya. Nama panggilannya ya Karmadi Gudel Harjo Gepeng. Nama saya Sisilia Sriniati. Saya asli Yogyakarta, Paroki Klepu, Kabupatennya Sleman. Saya mengembara di Harjosari. Pertama-tama saya itu melamar di SD Kanisius. Lamaran saya yang pertama itu saya berangkatnya dari Kaliwungu, Leri, Kendal. Pada waktu itu kenal dengan Romo Krisdiro, kemudian diberi surat pengantar, suruh ke Yayasan Kanisius, sehingga oleh Romo saya ditugaskan di SD Kanisius Harjosari Nglodokan, kemudian sampai di Nglodokan Harjosari, saya itu belum mendapatkan tempat kos, kemudian pertama langsung ke tempat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Al Subari, kemudian dicarikan kos di tempatnya Pak Sutarno. Karena selama 15 tahun saya menjadi ketua pemuda di kampung dan juga di gereja. Waktu kecil itu sudah sering ikut kegiatan anak-anak muda. Jadi ikut sama orang-orang yang sudah di level atas saya. Pak Jigri. Ragil ya. Nakalik piye? Paling pinter. Paling pinter. Dapat Pak Di. Nek aku ki wong goblok. Kelas 3, kelas 4 itu saya sudah mengumpulkan barang-barang yang tidak berguna. Contohnya, karena dulu bapak saya itu namanya Pak Sutarjo, itu kan pedagang berambang, itu bawang merah. Setiap hari itu beli di sawah-sawah. Terus bawang merah yang kecil-kecil itu kan kadang terbuang. Saya kumpulkan. Terus menjadi banyak, tak belikan ayam. Ayam saya pelihara menjadi banyak, tak jadikan kambing. Kambing saya masih sekolah SD kelas 5, itu saya sudah mempunyai kerbau. Karena kambing-kambing saya yang beranak, saya belikan kerbau. Saya itu pertama datang di Nglodokan, di antar mas yang dari Kendal Kaliwungu itu. Wah, kok gah jualannya kayak kali garing kok ngene. Terus mas saya itu bilang, wong dadi wong Katolik, dadi wong beriman ki kudu wani prihatin, ora njur langsung kepenak ki ya aja, kudune ya mbok pikir masa depane gitu. Dadine terus saya ingat terus selalu kalau ada kesusahan itu ingat istilahnya kok salib gitu. Terus saya kelas 5, itu saya sudah berani membeli sawah. Karena Mbah Muk Pami itu kan orang yang tua dan saya itu sering ke sana. Walaupun saya itu masih sering menangis, tetapi saya itu punya uang kerbau sehingga tak belikan tanah miliknya Mbah Muk Pami. Nah, setelah itu terus sampai kelas 6 itu sudah saya jual lagi, jadi sudah mulai bisnis tanah. Ya. Nah, setelah itu saya SMP, ST itu di Ambarawa. Saya itu sambil kulaan itu kneker atau stain. Kalau pulang sekolah pasti membawa layang-layang, kneker, kesenangan teman-teman. Kadang gancingan, itu saya kulak. Itu nanti dijual? Jual di rumah. Tak renteng gitu, di depan rumah saya tak renteng. Kadang-kadang beli layangan yang belum ada gambarnya. Saya di sini itu 16 Oktober 79. Kemudian
saya kan mengajarnya itu kadang pagi, kadang sore. Pada waktu itu kekurangan tempat atau ada bagian yang direhab, sehingga saya mengajarnya kadang sore itu di tempatnya Bapak Parminto dulu itu, yang dulu Bapak Parminto. Kemudian saya itu tiap sore, dulu guru di sini belum belum banyak mengajar agama di lingkungan-lingkungan. Kemudian saya itu ditari atau disuruh mengajar agama keliling. Kadang di tempatnya Pak Suprat, kadang di tempatnya Pak Mbak Mau. Dulu masih ada rumah itu. Kadang pindah-pindah begitu. Dulu itu ya bisa gambar, kadang tak gambar wayang. Menurut selera anak-anak, kadang-kadang anak-anak Kadipaten, Sekuro. Nah, terus sampai SMP, saya sering menjual, membeli kambing. Jadi saya sekolah itu seolah-olah sampingan. Terus saya tuh nggak pernah pakai sepatu, karena nggak punya. Terus pakainya ya cokoran, terus seragam kan tidak ada dulu. Hanya seragam itu hanya Kojarsena, kalau sekarang Pramuka. Komando Pelajar Serbaguna, Kor Pelajar Serbaguna, Kojarsena, itu Pandu. Nah, terus setelah saya lulus SMP itu, ST itu, terus saya meneruskan ini bisnis. Jadi nebas berambang juga seperti Bapak. Terus cengkeh, kelengkeng sudah berani itu, belum baru umur sekitar 12-13 itu sudah berani itu. Terus saya kulak bebek di itu Ungaran, itu terkenal di Sego Kalikasir, itu memang tempat penjahat. Di Sego Kalikasir, saya pernah itu dibegal itu. Jadi dari pasar Ungaran, saya diberitahu, Pak, saya punya bebek. Saya ke sana. Setelah itu sampai di tengah kebun rami, saya mau diminta uangnya. Nah, uang memang mau dipala. Uangnya saya yang membawa. Mbah Karto Saipan itu kan matanya agak buta, agak kabur. Wah, itu tak tinggal begalnya itu, taunya uang dibawa Pak Karto. Wah, saya lari. Akhirnya saya ketemu di Karangbolo. Kemudian setelah mengajar agama itu, Bapak Kepala Sekolah itu bilang, kamu bisa nari enggak? Bisa nari, tapi nari tradisional. Kalau nari yang sifatnya gambyong, yang Jawa-Jawa alus itu saya enggak bisa. Soalnya pada waktu kecil saya itu mesti disuruh tampil kalau Agustusan atau Desemberan di lingkungan rumah itu suruh tampil kreasi di kampung. Kadang dulu kan terkenal ada ketoprak itu, sebelum ketoprak dimulai itu biasanya disuruh tampil gitu. Setelah itu saya nebas padi di Kali Kembar. Padi itu saya menjual sapi 2. Saya beli padi-padi di sana. Semalam itu hujan deras. Padi itu dihabiskan tikus semalam. Habis total. Sehingga saya terus pulang, Pak, aku Pak, tuno akeh Pak, pariku pangan tikus karo dicolong. Nah, akhirnya saya, Pak, saya sudah bosan menjadi pedagang. Lah dadi apa? Ning Coca-Cola wae. Menjadi office boy di Coca-Cola pertama kali. Terus saya waktu itu pas penguras WC terus saya didatangi oleh Mbak Endah Minastuti. Mas lah, kamu itu ketoke wong resik kok gelem nguras WC. Oh iya Mbak, ya, karena saya kepengen kerja. Kamu rumahnya mana? Gelodogan. Ya sudah, ikut saja diproduksi. Terus saya produksi 3 hari. Saya angkat junjung berat itu saya kuat karena saya sering latihan bela diri. Jadi
50 kilo itu saya lempar gitu, saya kuat, enteng sekali. Nah, terus saya, wis kamu kasihan kalau kerja yang keras itu. Kamu jadi inspection saja. Inspection itu inspeksi yang meneliti botol-botol kotor. Lama-kelamaan saya bosan karena ada sinar ultraviolet. Lah, kamu itu kuat nggak di inspection? Saya tidak. Terus akhirnya saya dipindah di produksi lagi. Saya dipanggil oleh Pak Keting Oliver, itu orang Australia. Ayo, Yosep, kalau panggil saya Yosep. Kamu kok bisa melerai orang-orang itu? Ya Pak, soalnya saya ambil botol, tak pukulkan kepala saya, botolnya hancur. Ambil lagi, saya sikut, botolnya hancur. Terus saya bilang, siapa yang jagoan sama saya. Akhirnya tidak ada yang berani. Terus saya dijadikan mandor. Sehingga saya menjadi karyawan teladan di Coca-Cola 2 tahun berturut-turut, tahun 76-77. Di umur? Ya 22. Nah, terus akhirnya saya 22, terus saya kerja di puskesmas malaria. Saya ketemunya Bu Sri itu ya apa ya? Waktu itu kan saya sama Pak Kuswo itu kan menggeluti kur. Saya sering kalau Pak Kuswo ngelatih kur, kok pas ada halangan saya melatih. Dan saya kan ketua Mudika, juga ketua pemuda. Nah, Bu Sri ngajar di SD Kanisius ini. Terus Bu Sri itu melatih tarian karena mau Natal. Terus saya ikut. Pada waktu itu saya waktu mengajar di tempatnya Pak Subrat, lah kok tahu-tahu kok ada di situ. Tapi saya juga belum kenal siapa namanya. Ternyata dia itu Bapak Karmadi itu apa ya, ketua pemuda. Terus lama-lama dalam perjalanan pulang ke kos itu tanya gimana, kerasan apa enggak. Ya saya jawabnya piye ya, isin-isin piye. Wong saya belum pernah ngomong-ngomong. Tapi terus pagi itu kalau aku di sini kan saya di rumah itu mandinya kan nggak terbuka. Di Jogja saya nggak ada sungai yang terbuka seperti di Kaliranca. Bangun tidur kan mesti mandinya ke kali itu. Lah tahu-tahu kok di belakang saya kok ada Pak itu, Mas itu. Terus Mas pulang Pak Karmadi. Pak Karmadi. Terus waktu kalau aku sudah pulang dari kali, dari mandi itu juga kok pas di belakang saya ada Pak Karmadi itu lagi. Karena saya itu menjadi jejaka di Geludukan ini paling tua, jaka tua. Lainnya sudah mempunyai istri, tapi saya belum. Karena saya itu maunya itu dijodohkan sama orang tua, sama Mbak Sapurah itu, Pancoran. Terus saya sudah dibelikan tanah untuk rumah yang sekarang saya tempati itu. Dulu belinya saya menjual kerbau, dan Mbak Sapurah itu kan ibunya pedagang kaya, sehingga saya join gitu. Akhirnya saya tuh nggak senang karena dijodohkan. Saya kepingin sendiri. Pikiran kalau ingin macar saya atau gimana. Pada waktu itu kan sudah sama Mbak Sapurah, Ndogang Lor. Taunya, iya. Tahu saya dikasih tahu orang sama itu. Terus apa itu Pak, kok Mbak Balen wae karo kae Mbak Sapurah. Pada waktu itu saya kenalnya ndak tahu namanya persis. Lah kok ndadak pisah ki ngopong, kok lek gaweane pisah saya gitu. Lah nganu jarene dirusui man-man yang anake Pak tunggale Pak Saji itu yang di Jakarta. Tak kayak kesisan wae gitu. Terus oh ya berarti. Terus banyak orang cerita jarene pacare Pak Karmadi itu banyak jarene kok rigor.
Jadi saya pacaran itu beberapa kali. Putus, pacar putus. Karena terhalang bapak Simbok. Nggak setuju terus. Lah sing kono sapa kok dikak critani wong-wong kok jarine ning mbok lek dadekke salah siji saya gitu. Pokoknya orang. Terus ada yang kok jarine aku gelem dadi bojomu nek kowe dadi pegawai negeri itu pacar yang paten. Mbok, Pak, iki memang aku ditujudeni aku ora gelem. Nek ora gelem ora apa-apa. Lah, kowe iki cok intal-intil karo Bu Sri. Orang tua saya itu arep dipek bojo karo Pak Karmadi adik Pak Ramelan. Terus setelah itu terus dekat terus saya Bu, nek jenengan kula pek purun mboten. Sampai sekarang belum jawab. Urung jawab. Saya itu mengiyakan secara iya itu memang sampai sekarang itu nggak berani. Memang saya itu sejak dulu itu bercinta secara belum pernah jadinya oh mungkin dalam hidupku ki aku kudu ngene. Saya hanya gitu saja. Saya ikuti apa mungkin ini dari Tuhan seperti ini aku ikuti saya jalani saja gitu saja. Ora terus aku udah di bojone kain di rumah juga ndak anu. Pokoknya saya menjalani hidup menurut apa inspirasi pokoknya yang baik gitu saja. Nah, terus Simbok itu kan sakit keras terus apa itu Karmadi lah kowe iki kok ora lek rabi aku ngasih loro kok ngene iki mikir kowe ora lek rabi kowe mbok ya lek rabi. Nah, terus bapak iya mbok Antodi kowe iki paling engko isuk dadi lurah. Nah, terus njur kowe nek rabi karo Bu Sri. Wah, aku ki ora wani. Mergo aku mong kerjane nang Coca-Cola kok ngene. Lek terus njur Bu Sri ki guru. Ya ora ngerti ning sing penting aku kepengin Bu Sri ki dadi mantuku. Wis nganu. Kono Bu Sri kon gaweke ager-ager. Aku kepengin mangan masakane Bu Sri. Terus tak tukokke, tak belikan ager-ager cap seriti. Dia itu membawa ke rumah saya itu bahan ager-ager. Bahan ager-ager ternyata suruh membuatkan ager-ager sama gula. Saya nggak tahu maksudnya. Pada waktu itu ya belum ada istilah kaya pacaran gitu belum. Nah, terus tak buatke, terus pakai apa ya terantang. Terus setelah jadi tak berikan, tapi saya belum berani ke rumahnya, belum berani dolan. Pada waktu Mbak Saryumi yang tak suruh nganter ke Mbok Nai. Langsung dimakan habis. Sama Pak? Simbok. Waktu itu sakit keras. Nah terus aku tak njuk sayang. Oh iya, tuh meluk saya. Pisan kasih di. Kowe entuk Bu Sri. Langsung Simbok meninggal. Setelah tak buatkan, katanya itu setelah dibuatkan itu selang berapa hari kan Mbak Nai meninggal. Mbak Nai meninggal itu lama-lama saya baru tahu. Aku kepengen ngerasake masakane bojomu. Mbak aku kon masake apa terserah. Tahu-tahu itu sudah meninggal, dia memberitahu bahwa Mbak Nai itu minta masakan saya. Saya sama sekali belum tahu. Tahu-tahu ya setelah meninggal selang berapa minggu itu baru tahu kalau Pak Karmadi itu bilang kalau itu yang minta itu Mbak Nai. Tapi ya, saya itu juga kok Pak Karmadi punya ide kok ya kon masak sing gampang sing piye kok orang nih Bu aku njaluk tulung nganu mbokku pemakku ibuku kok njaluk masakane jenengan ndak bilangnya itu setelah Mbak Nai meninggal. Jadi meninggalnya Simbok itu di pelukan saya dan memberi apa namanya nasihat yaitu kowe entuk Bu Sri. Nah terus
si bapak kan tahu wong urung apa jenenge iki apa jenenge amanah wong arep mati. Kowe esuk anu aja wedi. Kowe iki esuk dadi lurah. Terus akhirnya setelah itu 40 hari simbok 40 hari langsung bapak ke Jogja. Setelah 40 hari ke Jogja melamar. Terus dalane pada waktu itu belum ada ojekan, belum ada HP, belum ada listrik belum ada. Terus saya tak ajak ke rumah saya lewat sungai, lewat kebun-kebun. Terus tetangga saya itu ke tempat saya itu anak putrane Mbah Mardi kok runtang-runtang mbak kuwi, mbak ya nek wis runtang-runtung wis dolan rene barangke mbak ya wis ben gitu bude saya. Tetangga dan bude itu begitu, terus lama-lama kok itu Pak Ramelan terus sama Pak Jiman terus apa lagi itu ada satu mobil ke sana, terus akhirnya itu malah rembug dadi. Pak ora usah hitung-hitungan. Ana umpama wagi karo paing kan ora entuk nak wong Jawa. Nentune busri apa wagi. Nentune karmadi apa paing. Gewing. Gewing ki nek dadi ya ora umum dadine, nek ora kuat matek setengah jalan. Tetapi kalau saya karena orang Katolik nggak percaya itu, nggak dihitung-hitung. Pokoknya aku nak rabine arep dina Minggu titik. Kedua orang tua itu rembugan, diangkat sisan. Pada waktu itu langsung ditentukan harinya. Pada waktu itu 7 Juli 1980. Kemudian saya nikahnya di Paroki Klepu, Yogyakarta oleh Romo Pranoto Wijaya. Pada waktu itu bersama-sama saya itu ada 2 pasangan. Saya dengan yang lain gitu. Wah, setelah itu tenan, memang saya cobaan besar. Simbok mati, bapak seneng karo maju, sehingga saya tidak diperhatikan. Saya celana, itu saya pinjam miliknya Kang Kailan. Saya hanya bisa membeli jas tok. Jas itu ya, jas bekas, saya beli di Pasar Iwan. Nah, terus celana miliknya Kang Kailan. Terus Kang Kailan besar, perutnya besar, lobok. Terus saya di Merak Mati, Kang, aku lobok, aku nyileh sabuke. Nonggone Hargono pas bengkok belokan itu, terus kayak sabuk. Ternyata jam yang sudah ditentukan di sana itu pada waktu itu jam 10. Ternyata dari pengiring dari Nglodokan, dari Harjosari itu terlambat. Akhirnya saksi yang dari Nglodokan itu diambil alih oleh om saya, Om Lasiono, yang sekarang sudah almarhum. Terus Pak Jo itu kebetulan kok sama saya itu apa ya, kayak cedak, kayak apa ya, kayak anaknya Dewi. Angger aku masak ki mesti saiki masak apa bos. Pada itu Pak Jo itu bilang saya bukan Bu Sri tapi bos. Bos masak apa? Masak oblok-oblok Pak. Terus kadang-kadang ya masak telur, masak apa bergantian. Nganu sesuk aku nganu ya dimasake sop. Ternyata bapak itu kayak nemu apa kayak nemu anak wedok. Terus apa-apa ya tak turuti wong bapak itu nek karo aku apa-apa ya nyah-nyoh gitu. Pamane nyoh duit nggo blonjo gitu. Dadine saya itu seperti bapak itu kayak nemu bapakku dhewe gitu. Terus kehidupan saya pada waktu itu bapaknya kan Pak Karmadi kan terus kerja PNS di Sumowono. Itu sudah umur 28 nih. Sudah 28. Terus akhirnya saya
melamar pegawai negeri diterima. Orang 241 diterima 14, saya ikut terjaring. Terus saya ditaruh di Sumowono. Sumowono sangat minim, gajinya hanya 5.000. Padahal saya barusan saja di Coca-Cola itu gajinya 36.000. Jadi drastis sekali. Saya guru di sini honor, masih honor pada waktu gaji 16.000. 16.000, kemudian Pak Karmadi kan lajum. Terus tiap pagi kadang saya itu cari utangan, gue nyangoni. Kadang entok, kadang orang. Terus kadang punya beras, kadang enggak. Terus kadang-kadang kan saya masih punya orang tua pulang. Nah pulang itu saya mesti digawani beras, klopo, apa gitu. Saya enggak mau ya. Ora aku digawa, dikei wong tua kok ora digawong. Terus akhirnya itu bertahun-tahun, setelah berapa bulan ya itu kurang lebih 6 bulan, saya itu disuruh rumah sendiri di depan gereja sekarang. Pada waktu itu rumahnya masih rumah kampung, masih rumah kampung itu. Terus pada waktu nyambi memelihara bebek umbaran 4, kadang nelur 3, kadang nelur 2. Terus kalau itu lewatnya belakang itu tidak diberi gedek. Pada waktu rumah saya gedek. Terus gedek itu terus kadang bisa buka sendiri, kadang naik malam ditutup. Bebek itu pulang sendiri sampai aku dibilang temanku sendiri, konco aku dhewe iki omahe kena nggo mlebu celeng gitu. Wah, rasane ning ya luweh lah. Aku memang isane kayak ngono. Saya dicari oleh foreman-nya di Coca-Cola di Sumowono. Ketemu, terus saya disuruh tetap merangkap terus di Coca-Cola sama di pasar. Saya merangkap, terus saya ditari sama Pak Joko Budiran itu. Kamu berat pabrik atau berat di Pemda? Berat semua. Saya suruh mengundurkan diri, saya nggak mau. Tapi saya minta supaya dikeluarkan. Tapi ditolak. Kamu tidak ada salah, tidak ada kesalahan. Kamu tak pindah saja di Pasar Hewan Ambarawa sebagai pegawai di sana. Itu karena saya hanya ijazahnya hanya SMP. Saya SMA itu persamaan. Jadi kepala pasar itu semua kan sarjana. Atau saya dianggap sama dengan sarjana karena kemampuan. Terus akhirnya saya menjadi koordinator kepala pasar se-Kabupaten Semarang. Setelah bertahun-tahun itu buat pawon. Pawon itu bapak iki dilalah wis latihan bisnis tanah. Itu bati tanah nggone sawah nggone Mbah Parkarmi. Saya bisa berkembang bisnisnya karena dukungan dari pabrik Kanindo yang sekarang PT Apakinti Corpora itu. Jadi saya dipercaya untuk pembebasan lahan. Lah lama-lama bapaknya kok tanah kok cocok, tapi nek mobil malah do dihapusi wae. Nek mobil do dihapusi, nek tanah dia cocok sampai sekarang. Di tengah-tengah saya sibuk di Pasar Projo Ambarawa sebagai kepala pasar, saya membuat kolam ikan. Yang sekarang ada di sini ini, kolam ikan. Tuku nggone Pak Yahman. Nggone Pak Yahman toh. Kuwi biyen ki kolam biasa, kok kolam iwak, kolam lele, kok ora tau panen, angger panen kok ora ana barange. Kadang ki nek bengi ki ngindiki ya sok ana sing anu ning nek arep langsung wah maling-maling kan ra enak. Kadang ulo. Lah kolam ikan ini setiap hari itu dicuri oleh anak-anak sekitar. Terus aku berusaha
kok ora tau panen, wis bertahun-tahun kok ora tau panen. Terus saya utang yayasan, terus tak pager, rekane mesake pakne kok ngingu-ngingu kok ora tau hasil, ora tau panen. Aku hidepe utang tak nggo mageri nggon kolam kuwi. Terus akhirnya kok ora tau panen, terus bapakne iki mikir ngene. Punya pikiran ini harus saya banting setir. Akhirnya tak kasih keramik. Saya buat kolam renang. Dikai iwak ora tau panen, terus akhirnya kan diubah ora ngomong. Ora ngomong diubah kok di keramik ora ngomong. Wah, aku nangis sak kemenge. Ning ora ana wong. Ngopo kok diubah-ubah gek rampung kok wis diubah-ubah. Dedekke apa le ragat le nyarutang wirung rampung. Terus akhirnya digawe kolam renang. Terus pada waktu itu kolam renang isih 1000, jemak 300 ya enak ra 500 kae. Asing akeh-akeh saka Mahireng biyen. Lah aku rada seneng iso tuku gelang meneh barang. Saya ini sangat bangga dengan arum waktu kecil itu seperti ini, persis ini. Maka saya kadang-kadang itu sakit kalau kemarin itu dilarang untuk Dena ini ke temu saya karena dia itu bandel. Seperti Mbah Di waktu kecil memang paling bandel. Anak yang ke berapa? Sebetulnya 9, ragil 9 tetapi mati 3, terus tinggal 6, saya yang terakhir paling bandel. Terus saya itu ya seperti ini itu bandel karena tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan PR sehingga bapaknya nggak boleh ketemu sama Mbah Di 1 minggu ya. Itu malah saya yang sakit. Karena saya stres, bener stres. Karena saya ingat waktu Arum kecil itu saya pernah tidak bisa makan sama sekali. Terus dia itu cok dimongke murid saya kadang ngatiem loran. Terus kadang tak titipke mbok lah, kadang tak titipke mbok ni, kadang tak titipke Bude Sarini, Dukoh. Kadang-kadang Mak Suwarni, kadang-kadang Mak Salama. Jadi siapa saja. Jadi Arum itu waktu kecil itu memang sebetulnya nggak terperhatikan. Terus pas rande beras, terus bapak kan nembung sama Mbok Temi, Ibu Tiri. Mbok sili beras sesek 5 kilo wae. Terus saya ke sana, bojomu kon rene. Terus saya ke sana itu, Mbak, aku kok dikongkon bapak kon jikuk beras, jarene nyilih beras. Nganu wae ya, tak kai sakmu nggo mbuburke anakmu. Nggih mboten napa-napa kula ngoten. Terus tekan Pak, jika isakmu kon ngembuburke anake, lah piye ya wis ra apa-apa. Terus bapak utang beras, golek beras nang Semowono, dilalah saurunge iki opek telo ning nggone sing saiki dadi ngopo? Bonombo. Bonombo kono kuwi kan biyen duwe Pak Jo duwe bonombo tanduri telo. Kliru telo Petro. Tak didang dikeke anake esuk-esuk terus jam 09.00 kok anakku mutah. Nek nang sekolah diterke ngatiem ki mau, Bu. Adik nganu Arum mutah. Weh kok kuning terus setelah pulang sekolah tak jak ke Bu Waris. Terus sampai Bu Waris tuh bapaknya kan belum pulang di Semowono. Sampai Bu Tejo, rumahnya Bu Tejo, Dek, anakmu ki manu mutah-mutah kuning. Saiki dijaknane Bu Waris. Terus berasnya ditinggal tinggal nututi. Nene Bu Waris tekane Bu Waris ki malah dolanan saklar wisan. Alah Arum aku enak kelingan. Kalau yang nomor 2 yang namanya Wulan Maria Baruna Wulandari itu dulu itu aku nek ngajari Wulan ki rada angel rada
kepinteran iki biasa. Aku nek ngajari kuwi mesti ki dadak rada ngono wong ya momong ya Arom ya Wulan. Terus pada waktu itu Kak tak ajari rada kenceng, rada anu kok mimisen lah aku ya ora tegel. Lek nek ngumbahi sih nang kali. Nek ngumbahi ki sih nang kali aku gendong ya gendong bocahe, gendong kumbahane, rincone tiba putah sampai Wulan sampai saiki jek kelingan. Ibu mbiyen aku digendong ibu rincone putah ya Bu ya gitu. Ya terus arep sekolah kuwi wegah mangkat sekolah digebuki bapakne sing mbiyen duwe skuter. Skutere iki diceguati ra entuk mangkat kerja. Terus akhirnya bapakne kuwi nggawa koran diluntung disabeti. Biyen kok nek ora gelem sekolah tak undange Pak Polisi. Terus diundange Pak Jasmin, kerban lama-lama. Pak Jasmin kan dadi polisi. Aku gelem, aku sekolah, aku menggah, aku nek diundange polisi, aku di polisi. Setelah Wulan rada wis SD, wis iso gawe omah sing saiki ning urung dilepo. Urung dilepo lah. Pada waktu itu ya isih nyambi Juragan Wulu dikirimke nang Tegal, nggone Satelkok Tegal. Terus anak sing ketelu Wulan karo Luwis ki lete 14 tahun. 14 tahun nganti sustere iki karo dokter iki, Bu lupa kalau mau melahirkan ya. Ya lupanya ya enggak, tapi piye ya aku ya wis rada lali ya. Saya gitu sama dokter Sudiat. Susternya Suster Petra di Ungaran. Terus saya itu setelah melahirkan ki lemes. Jarine lemes terus ngantuk wet. Terus susternya itu bilang sama bapaknya, Pak, ibu lemes terus, mbak diayem-ayem ki le anake wedok meneh ya Suster Petra. Terus bapak itu bilang, Bu, ya disyukuri anak wedok meneh ki ra apa-apa, aku seneng kok. Ayu kok anake. Terus sapa ngerti nek awake dhewe ki dikek anak lanang ra iso ndidik, kok malah ngajar awake dhewe, disyukuri wae angger iso ndidik, engko bocah-bocah ki malah do pinter, malah do genah karo wong tuwa gitu. Terus ya wis aku ya wis merasa wis ora mengecewakan bapak. Ra iso ndek anak lanang, saya wis trimo. Kalau Luwis itu sekolahnya sejak TK itu sudah dapat hadiah terus. Ndak tahu karena gurunya teman saya atau karena pinter. Wong di TK itu sudah dapat tas, sudah dapat buku, terus kain. Kemudian di SD-nya itu tiap naik kelas itu ada hadiah. Pada waktu kelas 5 malah ada hadiah sepeda dari Apak Inti. Yang memberikan itu malah langsung dari wakil direkturnya Apak Inti. Padahal saya ya nggak kenal orang Apak Inti, bapak ya belum kenal. Kemudian setelah SMP di PL juga ada peringkat terus. Kemudian lama-lama dia kok pengen di Vanlit. Di Vanlit itu dia juga bayarnya full ya, Vanlit yayasan ya. Bayarnya full, asrama full. Tetapi setelah kelas 3 kalau nggak salah ya, itu ada beasiswa. Setelah lulus daftar ke hanya lewat HP kok diterima di UNS Solo. Nah, pada tahun pertama itu biasa-biasa saya bayar full kos sekolah terus uang pangkal. Tapi mungkin dilihat dari piagam-piagam mungkin. Terus setelah semester
S2 itu dapat beasiswa dari Coca-Cola. Sak semester itu dapat 5 juta. Kemudian dari pemerintah 400.000 per bulan. Wes aku rodok penak aku. Akhirnya dia juga lulusnya cepat. Setelah lulus kok terus itu nikah. Terus dia melanjutkan S2. Sekarang tinggal skripsinya. Saya sama anak-anak saya, kalau memberi, saya tidak bilang kowe tak kei, tidak. Pantang bagi saya memberi. Tak utangi, harus utang. Karena kalau utang kan dia mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan. Dan tidak selalu nyadong sama orang tua. Setelah ketiga anak saya itu selesai, sudah dapat pekerjaan, ya saya itu dalam hati saya ya senang, tapi saya masih terus berjuang untuk cucu-cucu saya. Saya masih ingin bekerja, bantu bapake, ben putu-putuku iso do sekolah kaya anak-anakku, paling ora ki kaya anak-anakku. Aja do nganti ra sekolah ki wong lanjarane wong arep golek pangan ki ya nganggo pengalaman, nganggo sekolah. Dadine walaupun tua-tua aku ki ya merasa seneng, anakku wis rampung, wis do nyambut gawe, ning aku isih terus berjuang. Aku nek kon leren masak terus megogok turu ra iso. Masa pandemi ra ono wong kelame kon nutup, sembarang kon nutup ya aku nang kebon resik. Rasane ki puas, iso nyambut gawe, iso ora gampang lara ki rasane ki marem. Hanya prinsip saya dilahirkan, saya diciptakan Tuhan itu tidak untuk malas-malasan. Saya harus bekerja semampu saya, sekuat saya. Apapun yang terjadi saya harus memelihara ciptaan Tuhan, saya hanya gitu. Baik ciptaan pekarangan maupun anak-anak cucu yang diberikan kepada saya. Saya ya semua orang itu pasti mempunyai cita-cita. Ya, saya itu ya ke Yerusalem sudah 2 kali, ke Lourdes sekali. Tapi saya masih mempunyai keinginan lagi itu di Yerusalem lagi, sama di Raja Ampat. Karena ada saudara yang di sana. Dan anak saya juga kebetulan ada yang di Papua kerja. Jadi yang kurang saya yang masih bermimpi itu. Dan kita itu memang harus tidak puas. Senang harus, bersyukur harus, tetapi kepuasan itu jangan. Kita cari terus. Iya, seperti Cina itu kan tidak ada puas. Konglomerat. Sekarang saya memang seandainya saya tidak bisa melaksanakan anak saya. Contohnya saya baru bisa kolam renang, lapangan futsal, tempat mainan anak ini mau. Terus retail bulan itu kan yang melaksanakan anak. Dan juga ini toko material sudah buka tapi belum berjalan. Dan nantinya Louis itu saya juga sebetulnya sama dengan impian saya yang belum tercapai. Kafe. Pak, pokoknya bapak itu nandur wit-witan wae. So aku duwe rencana sendiri. Jadi memang anak itu banyak itu ada yang unik. Kalau Louis unik. Membuat rumah tak bantu nggak mau. Sekolah mencari beasiswa sendiri. Terus ini mau usaha apa? Ya saya cocok. Kafe. Itu saya juga cocok karena ada penunjang yang sudah dominan. Pengunjung kolam renang kan sudah banyak. Itu kan modal dominan. Tempat doa dan semadi sekarang kan semakin banyak pengunjungnya. Kalau di sini buka kafe, ya tidak mungkin orang itu akan makan di jauh.
Ya saya hanya berpesan sama anak-anak, cucu-cucu. Tiap hari saya kalau ketemu itu dadi bocah kuwi sing sregep. Ora mung pinter ning ya kudu sregep. Pinter tok ora sregep kuwi ya ora ana hasile. Ning nek sregep tok ora pinter kuwi ya engko hasile ya ora memuaskan. Pokoke tekan kapanpun kowe iki ya latihan nyambut gawe. Terus kita dalam rumah tangga itu saya itu tak tekankan terus kita harus ada pos-pos. Pos pertama adalah perut, makan. Kedua, pendidikan. Terus kesehatan. Kadang-kadang orang itu tidak memikir itu. Jadi itu 3 itu harus dulu. Baru yang sekunder. Yang primer itu harus. Kalau menuruti cukup atau sisa, orang itu tidak akan sisa. Tetapi harus kita menyisihkan. Menyisihkan ini disumbangkan itu harus. Dan jangan pilah-pilah karena kita Katolik harus nyumbang ke gereja, jangan. Ada masjid, pura, apapun yang sedang membangun dan kekurangan, kalau bisa kita nyumbang. Karena rumah Tuhan itu tidak hanya gereja, tidak hanya masjid.